Kalau balok induk itu adalah sebuah balok yang ditumpu langsung oleh kolom-kolom di bawahnya. Contohnya adalah ini. Ini balok paling besar ya. Yang ini sahabat PU, ini dinamakan balok induk. Dia ditumpu langsung oleh kolom ini, dan juga kolom ini. Ya. Jadi balok ini dia dapat beban dari atas, crack gitu ya. Terus bebannya disalurin ke kolom. Lurus terus ya. Salurin ke kolom, kemudian sampai ke pondasi, ditopang lagi oleh pondasi itu, baru diteruskan ke tanah, dan tanahnya itu diterima dengan yang dinamakan dengan daya dukung tanah sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Bro PU. Belum lama saya sudah membahas tentang pekerjaan kolom. Nah, yang berdiri sebagai tiang itu yang dinamakan dengan kolom ya sahabat PU. Sekarang saatnya untuk membahas konstruksi yang bentuknya mendatar atau horizontal yang berada di atas kolom-kolom tersebut. Adalah ini yang dinamakan dengan balok ya sahabat PU. Lebih lengkapnya adalah balok beton bertulang, karena balok ini dibentuk atau dibuat dengan konstruksi beton bertulang, beton yang isinya ada tulangannya di dalam. Baik, sementara ini bentang paling lebar ya adalah dari kolom yang ada di depan ini menuju ke kolom ini, kurang lebih ada di 5 meter sahabat PU. Maka sudah bisa kami pastikan balok di atasnya ini yang paling besar sahabat PU. Ini ukurannya adalah 20 x 40, besar banget. Untuk isian tulangannya berapa sahabat PU bisa simak di video saya yang lain sahabat PU. Balok ini secara dominan kami mempergunakan besi diameter 13 ulir sahabat PU. Kemudian untuk begelnya itu mempergunakan besi diameter 8 polos. Tentu penerapan dari tulangan utama itu kami mengikuti prinsip tulangan tumpuan dan juga tulangan di lapangan sahabat PU. Tulangan tumpuan itu maksudnya adalah tulangan yang berada di sekitaran tumpuan dari balok ini atau yang dekat dengan kolom ya. Kemudian lapangan itu adalah yang ada di tengah-tengah bentang ini. Kemudian ke ujung kita kembali ke tumpuan lagi. Itu jarak begelnya beda. Posisi besi tulangan utamanya juga berbeda sahabat PU. Nah, balok-balok kita ini itu kita cor duluan, karena plat lantainya kami mempergunakan bondek. Kalau sahabat PU melakukan pengecoran dengan dak konvensional, maka balok-balok ini itu dicor bersamaan dengan plat dak lantainya. Kalau mau pakai bondek, praktisnya dicor baloknya dulu. Walaupun sebenarnya bisa juga kalau mau dicor bersamaan antara balok dengan plat bondeknya, sahabat PU. Untuk balok-baloknya kita cor duluan dengan mempergunakan material beton side mix, sahabat PU. Kemudian setelah kering, baru di atasnya bisa langsung kita timpa dengan bondeknya. Kebetulan tiang-tiang perancah di bawahnya sudah kami bongkar, jadi sudah terlihat luas di proyek ini sahabat PU. Perancahnya dulu kita pakai tiang-tiang bambu ini,
yang kita pergunakan sebagai staggernya sahabat PU. Ini besi atau hasil pengecoran kolom kami sudah selesai. Pengecoran baloknya pun sudah selesai. Gasingnya pun sudah kami lepas. Kalau untuk yang di posisi tangga ini belum kita lepas sahabat PU. Sebenarnya sudah matang betonnya. Kita hanya belum sempat untuk melepas casingnya karena fokus ada di pekerjaan di lantai 2. Di lantai 1 ini pekerjaan kosong karena tukang-tukang kami ada di lantai 2 semuanya sahabat PU. Ya. Nah, masih tentang balok. Beberapa balok di rumah ini ada yang menggantung posisinya. Seperti balok ini baloknya menggantung, tidak ada dinding di bawahnya. Ada juga balok yang di bawahnya ada dindingnya, ya. Jadi ada balok gantung dan ada yang enggak. Kemudian ada juga istilah balok induk dan balok anak. Kalau balok induk itu adalah sebuah balok yang ditumpu langsung oleh kolom-kolom di bawahnya. Contohnya adalah ini. Ini balok paling besar, ya. Yang ini sahabat PU, ini dinamakan balok induk. Dia ditumpu langsung oleh kolom ini, dan juga kolom ini, ya. Jadi balok ini dia dapat beban dari atas, crack gitu ya. Terus bebannya disalurin ke kolom, lurus terus ya. Salurin ke kolom, kemudian sampai ke pondasi, ditopang lagi oleh pondasi itu, baru diteruskan ke tanah. Dan tanahnya itu diterima dengan yang dinamakan dengan daya dukung tanah sahabat PU, ya. Nah, kalau balok-balok kecil ini yang secara penyaluran strukturnya tidak langsung ke kolom namun diterima oleh induknya, ini yang dinamakan dengan balok anak. Yang ini nih balok anak namanya. Nah, bisa sahabat PU perhatikan bahwa balok anak ini itu nggak ada kolomnya di sini, ya. Tuh, nggak ada kolomnya karena dia adalah balok anak. Balok anak tersebut menyalurkan bebannya ke balok induk. Balok induk baru diteruskan bebannya ke kolom, ya. Kalau ini, nah yang ini, nah ini balok induk karena di kirinya tersalur oleh kolom, di kanannya juga tersalur oleh kolom. Alhamdulillah pengecoran kami berjalan dengan baik, hasilnya pun bisa sahabat PU lihat mulus, tidak ada segresi sahabat PU. Kemudian kita pun sudah berlanjut ke pekerjaan pengecoran bondek di atasnya. Ada banyak variasi ukuran balok di sini ya. Harapannya sahabat PU kalau mau mendesain balok seperti ini, silakan konsultasikan dengan para engineer teknik sipil. Jangan meniru apa-apa yang kami sampaikan di video ini, karena setiap lokasi proyek berbeda-beda, ukuran baloknya, dimensinya, spesifikasinya, dan lain-lain, bergantung banyak hal. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Tetap semangat membangun.